Tanjung Lesung, tanah permai Zamrud Katulistiwa Indonesia. Keindahan alam dan lingkungan wilayah yang kini menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata ini terhampar dari laut, pantai, sampai daratan. Masyarakatnya rukun dan damai, dengan tradisi dan kreasi seni budaya yang mempesona dunia. Semua keelokan ini tentu saja telah melewati jalan panjang perjuangan. Selama puluhan tahun, segenap pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, saling dukung bahu-membahu mewujudkan perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Perjuangan untuk melangkah, melewati ketertinggalan di masa lalu itu, masih lekat dalam ingatan warga Tanjung Lesung. Infrastruktur yang ada di daerah kami ini cukup memprihatinkan lah kalau dibilang seperti itu. Karena kami kan kalau dilihat dari bentangan wilayah, untuk wilayah kami ini memang jauh dari ibu kota pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Tapi alhamdulillah mulai sekarang dengan dulunya seperti hutan belantara, dan waktu saya dulu waktu masih kecil memang sering jalan ke Tanjung Lesung itu masih jalan setapak. Memang saat itu ya tahun-tahun di mana yang saya sebut tadi di tahun 90-an itu, di era 90-an, memang di masyarakat sini pendidikan ya sangat kurang gitu ya. Mereka paham dengan pendidikan apa segala macam, sehingga banyak hal yang memang di luar kebiasaan-kebiasaan orang di pendidikan tersebut. Contoh kayak gini, di sini masih banyak orang-orang yang misalnya nikah muda gitu ya, kayak gitu. Kemudian karena memang pendidikan mereka ya jauh gitu. Nah, memang tahun-tahun sekitar tahun itu sekolah SD aja jauh ya, sekolah SD aja jauh. Kemudian paham tentang bagaimana pendidikan juga masih belum paham banget ya, masyarakat di sini. Sebelum Tanjung Lesung masuk gitu kan, ya pemerataan pendidikan ya kita belum merata ya, karena memang kemudian ketika Tanjung Lesung hadir ya, dalam hal ini BPJ waktu itu, kemudian banyak melobi ke pemerintah baik daerah kemudian pusat untuk dijadikan perkembangan lebih pesat di sini, itu dijadikan perkembangan ya, alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang gitu. Kemudian perekonomi juga ya, sama ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu karena memang pada saat itu mau bagaimana ekonomi maju, karena memang infrastruktur yang ada dari mulai jalan misalnya, kemudian tadi tempat-tempat apa yang memang mereka inginkan tuh ya susah banget. Sebagaimana kawasan lain di wilayah Banten, Tanjung Lesung pernah berkubang dalam beragam persoalan. Potensi alam, lingkungan, dan budaya yang sedemikian kaya sekian lama terabaikan. Sampai kemudian, pada pertengahan tahun 90-an, Cakrawala Harapan mulai dibentangkan. Pada masa itu, kelompok usaha Jababeka melalui PT Banten West Java Tourism Development atau lebih dikenal dengan BWJ, membangun pondasi awal pengembangan pariwisata di kawasan Tanjung Lesung. Kemudian alhamdulillah ketika di pertengahan tahun 90-an dengan adanya PT BWJ Banten West Java yang datang ke sini, yaitu dengan adanya pembebasan untuk dijadikan tempat wisata di sini. Akhirnya dari karyawan itu mendirikan yayasan, namanya Yayasan Pengembangan Masyarakat Banten Selatan. Staf-staf atau karyawan-karyawan BWJ ini peduli karena memang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan BWJ, diantaranya mungkin Pak Darmono, Pak Cahyadi, Pak Purnomo itu untuk
mengajar ya, untuk mengarahkan kepada mereka, memberikan masukan. Selain memang harus mengajar juga mendidiknya ya, karena memang wawasan-wawasan itu dimasukkan perlahan. Alhamdulillah ya berangsur-angsur, sehingga mungkin di Cikadu ini, termasuk SMP yang ada di Cikadu, itu adalah SMP pertama yang kami dirikan. Akhirnya berdirilah SMP Dharma Cahaya Purnama. Nah, kenapa namanya SMP Dharma Cahaya Purnama? Karena waktu itu kita nggak punya modal sama sekali nih untuk operasionalnya, untuk honor guru-gurunya dan sebagainya. Nah, saat itu ada Pak SD Darmono itu, kemudian juga Pak Cahyadi dan Pak Pur yang betul-betul saat itu beliau-beliau ini concern untuk pendidikan di Cikadu ini. Nah, akhirnya kesepakatannya pada saat itu yang mengurus izin operasionalnya itu Pak Agus Sumadiono. Sekarang beliau aktif di pengembangan Borobudur, masyarakat di sekitar Borobudur itu. Terus beliau memberikan apresiasi. Akhirnya namanya jadi SMP Dharma Cahaya Purnama. Nah, Dharmanya diambil dari Pak Darmono, Cahyanya diambil dari Pak Cahyadi, kemudian Purnamanya itu dari Pak Purnomo yang sekarang masih aktif juga di CBBK ya, Pak Pur itu. Seperti itu. Jadi niat dari beliau-beliau ini adalah untuk membantu pendidikan di masyarakat di sekitar sini. Kalau dulu anak-anaknya lulus SD sudah banyak yang nikah, bahkan ya kawin muda itu udah satu hal yang wajar gitu ya, sampai ada yang mending kalau misalnya selesai sampai akhir, kadang-kadang kawin cerai dan sebagainya. Nah, sekarang sih alhamdulillah mereka sudah untuk masyarakatnya itu udah mulai nggak seperti itu lagi gitu, jadi usia nikah muda udah jarang. Nah, kemudian juga kita di sini waktu itu walaupun SMP, tapi kita juga saat itu ajarkan untuk jadi pemandu wisata lah kami guru-gurunya di sini kan. Jadi itu sebagai buktinya itu adanya Kampung Cipanon. Wisata Cipanon itu merupakan juga dari YPMBS juga. Nah, keterlibatannya dari anak-anaknya kan ada yang sekolah di sini. Itu kita ajarin untuk waktu itu nanam terumbu karang dan sebagainya, jadi menjadi wisata edukasi. Nah, kemudian juga gimana nih supaya kan kalau tamu Tanjung Lesung kan harganya lumayan ya, yang akhirnya ada homestay, itu juga dari hasil pendidikan di sini juga. Setelah itu kita lepas. Sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, Tanjung Lesung adalah KEK pariwisata pertama di Indonesia. Mulai diresmikan pada Februari 2015, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri pariwisata, bukan saja di kawasan ini, tapi juga di wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan. Jababeka yang mengemban amanat atas keberlanjutan Tanjung Lesung terus bersinergi dengan segenap elemen masyarakat. Visi yang jauh ke depan dari para pengelola telah memberi fondasi penting masa depan, yakni pendidikan. Pengembangan pendidikan adalah kunci utama terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau dari dunia pendidikan sih jelas banget. Kalau dulu hanya lulusan SD yang banyak, kalau sekarang sudah anak-anak tuh udah yang lulusan SMA, SMK itu udah pengen lebih lagi. Jadi tingkat pendidikannya memang masyarakatnya naik lebih tinggi ya. Tapi mungkin kalau data secara kuantitatifnya itu mungkin nanti pihak desa yang tahu. Tapi sepengetahuan saya, karena anak-anak saya juga sudah banyak yang di perguruan tinggi, udah lulus S1, bahkan ada yang sudah S2 gitu kan. Berarti kan dengan dari sekolah yang di kampung ini yang kecil ini itu udah bisa bisa memberikan
gambaran atau wawasan ke masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti tingkat pendidikannya sudah lebih baik. Kalau dulunya cuma lulus SD terus jadi nelayan, sekarang mereka minimal SMA itu udah pasti itu. Lulus SMA rata-rata. Yang itu yang saya lihat ya, dari jejaknya aja deh. Dari jejak anak-anak murid saya itu udah, yaitu mereka udah sampai, ada yang bahkan sampai S2 itu. Berarti kan udah bagus banget kalau menurut saya, walaupun memang prosesnya 2 dasawarsa lebih ya, tapi tetap ada perubahan gitu. Kan memang merubah budaya itu nggak cukup waktu setahun 2 tahun, tapi bisa puluhan tahun. Dan di sini saya, Pak Amir itu saksi betul-betul bahwa dulunya di sini ya begitulah, tapi sekarang udah ngelihat anak-anak udah seneng aja. Ada yang sampai ketemu siswa ya, Bu, saya sekarang kuliah di Anu, saya kerja di Anu, itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa, dan itu tidak akan terjadi tanpa ada Tanjung Lesung. Yang saya tahu sih, kalau setelah KEK muncul atau saya KEK datang ini pasti mengubah mindset ya, bagaimana masyarakat di sini, kehidupan sosialnya, pendidikannya, kemudian infrastrukturnya susah sekali gitu ya. Kalau saya sebutkan ya zaman dulu, zamannya yang tadi itu orang sekolah di sini susah tadi. Tapi kalau sekarang pendidikannya ada, infrastruktur mau kemanapun kita pasti cara ekonominya pun mulai berkembang. Apalagi dengan sekarang alhamdulillah dari pihak-pihak pemerintah bekerja sama dengan Tanjung Lesung ini untuk mensupport masyarakat, bagaimana cara masyarakat bisa berkembang. Bukan saja ke pihak pendidikan sebenarnya, tapi ke masyarakat juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan baik itu di bidang seni, baik itu di bidang pertukangan misalnya, kemudian perhotelan misalnya, sampai pernah kalau tidak salah di Tanjung Lesung ini mengadakan ke masyarakat bagaimana kita menjadi seorang atau menjadi masyarakat yang nanti akan didatangi oleh orang. Bagaimana cara menyambut tamu, bagaimana cara ngobrol dengan orang asing dan sebagainya. Itu sampai segitunya. Dan alhamdulillah gitu ya, dengan adanya hal ini masyarakat ya mulai bangkit, mulai berkembang gitu. Pendidikan dan sumber daya manusia yang semakin baik ini pada akhirnya membentuk sinergi pengembangan pariwisata Tanjung Lesung. Selama 3 dasawarsa, lapangan kerja terbuka luas untuk seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan keterampilan dan kemandirian juga terus tersemai dengan tetap menjaga kelestarian tradisi yang lebih adaptif menghadapi tantangan zaman. Pengembangan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata adalah wujud nyata kemajuan untuk cakrawala masa depan. Seluruh pemangku kepentingan memiliki mandat besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Lesung, Pandeglang, dan Banten secara keseluruhan. Jadi Jawa BK itu adalah investor terbesar di Kabupaten Pandeglang sejak 30 tahun yang lalu. Jadi visinya adalah bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di daerah Banten Selatan, terutama di Pandeglang ini, agar supaya juga bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Banten Selatan ini. Dan itu sangat penting sekali mendapat dukungan dari Ibu Bupati yang hari ini dibuktikan dengan berhasilnya mendatangkan BUMN yang ikut akan bergotong royong dalam membangun Tanjung Lesung ini menjadi magnet dari pengembangan pariwisata dan industri-industri lain baik besar maupun kecil di seluruh Banten. Ya, memang rencana 30 tahun yang lalu dari pemerintah juga ini menjadi TDC seperti Bali TDC, Nusa Dua, Lombok TDC, Mandalika, agar supaya menjadi contoh untuk pengembangan yang lebih besar di Banten. Seperti halnya di Bali kan,
Gara-gara Nasu 2 seluruh Bali kan jadi bagus semuanya. Jantung perekonomian Indonesia, ya. Karena jarak dengan Jakarta 111 km. Jadi saya berharap kepada semua stakeholder, khususnya pemerintah pusat maupun investor, khususnya Pak Darmono ini 30 tahun berdarah-darah di dunia pariwisata ya, dan di situs-situs yang diakui oleh UNESCO. Rasanya ini mimpi kita yang akan terwujud dalam waktu segera. Jadi kami mohon dukungan semua pihak untuk bisa sama-sama membackup, dan khususnya saya total untuk bagaimana nasib masyarakat Banten ini khususnya di Pandeglang ini harus sejahtera. Ya, aksesibilitas kami sedang dorong, tapi juga ada hal-hal lain seperti pariwisata juga harus bisa berkembang dengan masyarakat yang open-minded. Ya, ada investor datang, wisatawan lokal maupun mancanegara harus jaga kampungnya, jaga kebersihannya, keramahannya, dan lain sebagainya. Sehingga semua akan bisa mewujudkan cita-cita kita. Cita-cita masa depan adalah perjuangan tanpa henti. Seluruh elemen dan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengusaha dan investor, serta masyarakat secara keseluruhan, harus terus bersinergi dan satu visi. Menyalakan semangat dan kebersamaan untuk kemajuan Tanjung Lesung. Kemajuan Tanjung Lesung adalah kemajuan bersama. Kemajuan untuk masa depan yang gemilang.